Halo, selamat pagi. Selamat datang di Legacy. Legacy merupakan sebuah komunitas orang-orang yang berjiwa muda, penuh semangat untuk belajar, bertumbuh di dalam setiap aspek kehidupan. Visi Legacy adalah memimpin 1000 pemimpin di tahun 2030. Misi Legacy adalah untuk memimpin banyak orang mempunyai hidup yang berkelimpahan. Pada kesempatan hari ini, kita akan sama-sama mendengarkan message yang luar biasa. Selamat belajar, selamat menghidupi, tetap semangat, and please welcome. Saya senang banget ketika saya dapat jadwal buat hubungin jadi hospitality buat Ci Margaret. Saya senang banget teman-teman. Kenapa? Karena buat teman-teman Legacy mungkin yang udah cukup lama, Ci Margaret ini udah bukan orang yang kita nggak kenal, tapi hari ini saya mau ceritain sedikit aja buat mungkin partner-partner yang baru 1 tahun atau 2 tahun bergabung di keluarga Legacy, oke? Ci Margaret ini orang yang kita udah anggap seperti cici saya sendiri, cici saya sendiri ya, cici ya keluarga kita di Legacy. Bahkan Legacy pengen banget menganggap produksinya, oke, produksinya beliau itu produksi Legacy, pengen banget sebenarnya, oke? So teman-teman, kalau saya lihat Ci Margaret ini kalau bisa diibaratkan apa ya? Ini kalau bisa diibaratkan ya, karena leader saya suka tanaman. Saya mau bilang Ci Margaret ini tanaman yang berkualitas teman-teman. Oke, tanaman kenapa? Karena kalau teman-teman punya tanaman, contoh teman-teman punya pohon mangga. Oke, teman-teman punya pohon mangga, teman-teman akan tahu pohon itu berkualitas atau enggak, bagus atau enggak. Pasti dari buahnya, betul nggak sih teman-teman? Kalau buahnya nggak enak, buahnya nggak berbuah, buahnya asam, teman-teman pasti nggak mau urus, betul. Tapi Ci Margaret ini, yaitu kalau diibaratkan tanaman yang punya kualitas sangat bagus teman-teman. Dan kita bisa lihat, bahkan kita bukan cuma lihat teman-teman, kita bisa rasakan buah yang dihasilkan dari Ci Margaret sama Oleo. Oke, ada Chris, ada Olaf yang pernah sharing di Legacy, betul ya teman-teman ya. So tanpa berlama-lama teman-teman, saya dengerin Ci Margaret, dia 5 bersaudara, tapi Ci Margaret itu empat keluarganya itu 4 kakak beradik ada di Prudential, dan bukan cuma ada di Prudential, tapi bisa besar di Prudential. So itu menandakan apa sih? Menandakan bahwa bisnis Prudential itu bisnis yang bagus teman-teman. Oke, dan bisnis yang bisa diduplikasi. Buktinya dari 5 bersaudara, 4-nya ada di Prudential. So tanpa berlama-lama teman-teman, kita mau langsung sambut aja Ci Margaret dan Koleo. Boleh sandai pants-nya? Gotta fire my soul. I've lost my faith in this broken system. Got love for my home. But if we cry, is there anyone listening? What a forgotten generation. We want an open conversation. Follow me on this road. You know we gotta let go. For all of the times that they said it's impossible, they built the hurdles, the walls, and the obstacles. When we're together, you know we're unstoppable now.
Take a deep breath, close your eyes and get ready to fly. I'm not afraid to tear it down and build it up again. It's not our fate. We could be the renegades. I'm here for you. We're here from each other. Let's start again. We could be the renegades. We could be the renegades. Legacy, please welcome si Margaret Komaladi. Welcome Gareth, Leo. Oh ya, pagi teman-teman Legacy. Ya ampun, Pagi. udah lama tak jumpa ya. Sekali jumpanya masih di online ya. Thank you buat Ko Andre, buat Cioke, buat yang main konfirmasi Edo, Riko, banyak loh, ada Albar, terus ada Philip nih ya yang bakalan jadi host nih hari ini ya. Terus ada ini tadi ada Glenn, thank you. Pagi sama semuanya yang hari ini udah hadir ya. Banyak mungkin kalau hari Sabtu enakan mah tarik selimut bobo gitu ya. Kalau hari ini datang ke onsite sama yang online itu kita appreciate banget, teman-teman pasti melakukan yang orang lain di luar sana tuh yang masih angkat selimut gitu ya. Tapi teman-teman melakukan hal yang berbeda, maka teman-teman akan dapetin yang orang lain tidak dapatkan, teman-teman ya. Nah, hari ini kan kita sayang ya. Bener banget. Ya, Saya belum kenal si Margaret tapi udah sayang si Margaret. Ada Koleo ini. Ada Koleo. Oke, Koleo tadi mau ngomong, Koleo. Sorry Koleo, kepotong. Oh enggak, ada saya gitu. Oke. Maafkan Ko Andre, Legacy. Kalau kurang berkenan, berarti jangan dipilih lagi nih. Saya sebagai host, jangan dipilih lagi. Nah, tapi hari ini senang banget bisa bantu Ci Margaret sama Koleo jadi host. Yang dimana teman-teman, for your information teman-teman, kemarin beberapa hari lalu ya, 3 hari lalu saya itu coba kontakin Ci Margaret. Saya WhatsApp dari siang-siang saya WhatsApp ya. Ini kok nggak dibales, oke? Bapernya itu mirip kayak lagi WhatsApp nasabah. Loh, ini kok nggak dibales ya? Saya mau telepon nggak enak karena saya tahu beliau ini lebih sibuk daripada nasabah gitu loh. Nah, tapi akhirnya jam 10, ya teman-teman, jam 10 malam, yang dimana saya udah mau tarik selimut, saya udah mau tidur, tiba-tiba si Margaret langsung WhatsApp saya. Nah, menurut saya hebat, si Margaret bilang, iya Philip, bagaimana? Sorry ya, saya baru beres aktivitas, ini masih di jalan. Menurut saya luar biasa, teman-teman ya. Jadi kalau tadi saya bilang, si Margaret ini punya kualitas yang baik ya, si Margaret, Koleo, dan itu terbukti kalau kemarin 3 hari lalu saya WhatsApp, saya akhirnya telepon, memberanikan diri saya telepon, jam 10 malam saya tanya si Margaret, boleh nggak saya tanya-tanya sedikit nih tentang backgroundnya si Margaret, karena saya dapat privilege buat saya endorse Ci Margaret sama Koleo. Nah, so teman-teman, saya udah dengar sedikit, hanya sedikit saya dengarnya. Tapi hari ini saya percaya Koleo sama Ci Margaret akan share banyak banget. Bahkan semuanya di-share. Income-nya dengar-dengar juga mau di-share katanya ke saya, teman-teman ya. So, Ci Margaret boleh nggak ceritain aja, ceritain background-nya Ci Margaret sama Koleo, dulunya seperti apa, dan kenapa sih akhirnya tertarik di bisnis Prudential, teman-teman. Ci Margaret, waktu di usia masih sangat muda, sampai hari ini masih muda sebenarnya Ci Margaret. Silakan Ci Margaret, Koleo. Ya, oke. Thank you, Philip. Kalau ngomongin background ya, nggak usah inilah. Simple sih sebenarnya tuh, kita tuh orang biasa banget ya, benar-benar cuman anak dari keluarga biasa-biasa aja. Kalau saya tuh anak ketiga dari 5 bersaudara, tadi Philip udah cerita, gimana benar dari 5 bersaudara itu 4-nya di Prudential gitu ya. Diajak pertama kali itu sama Ci Imel gitu ya, Ci Imelda Komaladi. Nah, dulu kuliahnya itu saya accounting yang sama sekali cuman pacarannya tuh sama angka-angka, teman-teman.
kalau lihat orang itu tuh kayaknya kalau bisa ya nggak ketemu sama orang, nggak ngobrol sama orang gitu. Rasanya kalau bisa deh ini aja lah gitu loh, nggak usah ketemu-ketemu orang gitu. Nah dari situ eh, kuliah sampai lulus. Nah, lulus biasalah kerja tuh yang saking orangnya tuh lurus banget ya. Jadi tuh kalau oke, jurusannya accounting. Berarti kalau accounting gitu ya paling kalau nggak jadi internal auditor, jadi external auditor gitu ya. Jadi lurus-lurus aja. Pertama cobain deh waktu itu diskus sama Ko Agus sama Ci Imel, kalau lulus kuliah tuh ngapain ya gitu kan. Kerja lah waktu itu dapat dari job fair di Untar waktu itu ya saya lulusan Untar, ada yang lulusan Untar ya. Jadi apa tuh kalau kayak angka. Jadi kalau misalnya apa namanya kuliahnya accounting gitu kan, ya udahlah lulusnya nggak jauh-jauh dari sana. Ikut job fair, masuklah ke Astra Internasional tuh yang di Sunter, Gaya Motor gitu ya. Nah dari situ ternyata langsung kaget gitu, langsung cerita loh pulang-pulang dari kantor ya, cerita, aduh kok kerja gini amat ya gitu sama si Kogus sama Ci Imel, kayaknya kok accounting tapi kok bisa nggak sesuai sama jiwa sih gitu, kok rasanya beda banget. Kalau dulu tuh kayak kalau kuliah debat sama kredit nggak sama ya teman-teman ya, itu tinggal gampang, oh biar sama ya kreditnya atau debatnya bilangin aja operating expense biar balance gitu. Tapi ternyata kalau udah kerja itu nggak sama teman-teman. Itu mesti cari kenapa bisa nggak balance dan itu bukan duit gue ya. Itu yang menyakitkan pertama ya. Itu bukan duit saya. Nah berikutnya ceritalah sama Kogus sama Cimel. Aduh bosan banget nih kayak kalau kerjanya cuman kerjanya begitu kok kayak shock banget gitu. Akhirnya yaudah deh kalau saya itu jadi external auditor aja, bisa sambil jalan-jalan katanya. Jadi nggak apa namanya nggak diam-diam aja di kantor gitu loh. Jadi bisa pergi keluar-keluar ke klien katanya. Ya udahlah lamar di KPMG. Ada kalau yang tahu itu dia salah satu kantor accounting yang dia tuh yang audit prudential loh teman-teman si KPMG itu ya. Jadi kerja sempat di sana sampai 3 bulan itu lebih gawat lagi teman-teman. Di situ kerjanya itu benar-benar nggak ada jam kerja. Jadi kalau paginya pagi, pulangnya bisa ketemu matahari lagi gitu ya. Bisa bisa benar-benar tuh mata pandanya tuh parah banget gitu ya. Terus itu benar-benar kalau sampai pulang ke rumah tidur itu sambil mikirin kenapa dia nggak balance gitu loh. Sedangkan tuh itu bukan duit gue lah lagi-lagi ya. Nah dari situ tuh udah mulai mikir kerja tuh kayak kok gini banget gitu. Akhirnya setiap apa tuh ceritanya sama Cima sama Bagus ya karena yang cici saya yang pertama itu tuh dia nggak di Jakarta. Jadi kan paling dekat sama Cima sama Kogus. Karena lihat kan Kogus tuh kan lihat ya jidatnya almarhum Kogus tuh kan jidatnya ini ya lebar. Jadi kayak tuh kita ngerasa tuh dia paling pintar gitu loh. Jadi pengalaman dia paling banyak gitu ya. Nah dari situ cerita lah, lu kok kayak gini banget sih kerja. Terus itu si Cimada ternyata waktu itu tuh udah jadi agent teman-teman. Waktu itu dia jadi agent, dia bilang, Red, lu kan sama nih sama gue, sama-sama accounting. Kenapa lu nggak coba kayak gue? Emang kayak gimana? Terus dia bilang, jadi agent. Begitu pertama kali dibilang jadi agent, saya bilang, gue nggak mau. Saya bilang, jadi agent itu ngapain? Pasti tawar-tawarin orang ya kan? Ah, boy nggak mau. Saya bilang kayak gitu. Jadi sales, saya bilang kayak gitu nggak mau. Terus udah gitu, enggak Red, nanti gue ajarin, dia bilang. Semuanya diajarin. Lu kan tahu, lu sama gue lebih apa? Lebih jago ngomong lu lah, lebih terbuka lu dibanding gue, kata Ci Imel. Terus dia itu semuanya diajarin, ada sistemnya, dia bilang gitu. Saya cuma bilang, ya udah deh, nanti dulu. Terus tapi dia suka iseng teman-teman Ci Imel. Waktu dulu kan komisinya Prudential itu nggak setiap minggu kayak sekarang ya. Zaman dulu tuh si Ci Imel suka iseng dia tuh kalau komisian dulu sebulan itu 2 kali. Dia tuh suka iseng kalau pagi-pagi M3 pergi bareng Senin gitu ya. Itu kan suka pergi bareng gitu sama dia suka iseng, Red, dia suka buka buku tabungannya dia gitu. Red, income gue sekarang segini. Terus saya suka bilang, ya Ci, cuman berapa ratus ribu doang aja, ini banget sih, bangga banget, gaya ya. Penjahat emang. Oh, terus dia bilang, enggak Red, lu tenang. Setiap 2 minggu sekali, income gue naik, dia bilang. Ya udah deh, terserah. Pokoknya kayak gitu. Tapi dia iseng teman-teman, rutin setiap 2 minggu sekali, update buku tabungan. Saya bilang nih, tahu banget ya adanya tuh mata duitan juga gitu ya. Nah dari situ buka-buka sampai akhirnya
income-nya tuh sama gaji saya di KPMG itu di yang terakhir. Saya bilang, kok bisa? Saya bilang gitu. Iya, Red, padahal simpel loh kerjaan gua. Lu lihat kan paling pagi kok paling ketemu orang jam 10, itu aja jarang dia bilang. Paling kan kalau misalnya itu tuh udah keburu makan siang bareng sama nasabah atau makan malam bareng. Tugas gua cuman eh, eh, ajakin orang tuh makan siang sama makan malam bareng, dia bilang. Jadi dari situ lu cuma cerita soal insurance. Nah, dari situ oh iya seru juga ya. Terus perginya ke mall lagi, Red, dia bilang. AC dingin, dia bilang. Saya bilang, oh gitu ya. Langsung mikir tuh, tonton. Nah, tapi dari situ saya bilang, ya udah deh, ntar dulu. Saya di perjalanan tuh mikir, kok bisa ya? Kayak kerjaan dia tuh lebih enak, nggak perlu ngitungin duit orang, income-nya tiap 2 minggu itu naik. Terus bangunnya, iya ini parah ya. Saya tuh orangnya nggak bisa bangun pagi, teman-teman. Rada nggak bisa. Jadi saya terutama si Cimelda tuh paling nggak bisa bangun pagi pada saat itu ya. Saya ngelihat dia tuh struggle banget gitu loh kalau dulu tuh bangun pagi. Tapi sekarang tuh ya bangunnya udah bisa siang, tapi dia paling bersemangat kalau setiap M3 sama hari Sabtu, teman-teman. Berarti ya kan ada yang aneh gitu loh ya. Saya bilang, oh bisa kayak gitu ya. Berarti ada yang salah nih. Ya udah deh, pulang-pulang dari kantor saya bilang, udah Ci, gimana caranya kalau bisa kayak gini, gue jadi kayak lu kayak gimana? Dia cuma bilang kayak gini, teman-teman. Udah ikut gue aja lah hari Sabtu datang acara NBO ya teman-teman atau BOP. Datang aja, duduk, lu dengerin, dia bilang. 5 tahun 100 juta. Walaupun nggak kepikir ya teman-teman 5 tahun 100 juta lah bla bla bla. Itu nggak kepikir itu ya. Saya coba kayak gini. Yaudah deh, si Imbal itu kan cici saya sendiri ya, kakak sendiri, itu nggak bakalan mungkin jerumusin gue itu ke jurang derita gitu loh. Bohongin adik sendiri gitu loh. Cipoain adik sendiri itu nggak mungkin. Jadi kayaknya cuma berbekal itu doang, ya udah deh, ikut aja kayak percaya-percaya ngikut gitu aja loh. Tapi pada saat itu nggak kepengen dijorokin sendirian. Pada saat NBO, BOP itu, saya ajak Stefani, istrinya Chris, ya. Saya ajak, ikut Tuhan, ya kan? Biar nggak sendirian-sendirian amat gitu loh. Nah, dari situ duduk, paling pojok, paling belakang, biasa lah ya, agent baru gitu. Duduk paling pojok, paling belakang, jadi kalau pintunya kebuka dikit bisa kabur, ya kan? Nah, jadi akhirnya di belakang, duduk belakang, situ saya senggol sama Fanny, katanya dalam 5 tahun bisa 100 juta cepet ya. Saya bercandain Fanny, kalau kayak gitu Fan, kita ini aja bisa manicure, pedicure, beli sama tempat-tempatnya sekalian. Saya bilang gitu. Wah, masih bercanda-canda gitu teman-teman, kayak orang culen deh ya kan. Udah selesai itu ditanya gimana. Saya bilang, ya udah Cimel, saya bilang. Gue tuh cuma yakin satu tadi. Gue nggak pengen gue tuh yakin lu nggak bakal jahatin kita bilang. Karena kita tahu maksudnya background keluarga itu gimana caranya tuh kalau hidupnya sukses berhasil itu baru bisa dilihat orang lah intinya gitu. Jadi gue percaya lu tuh udah buka jalan, ajarin kita, maksudnya ajarin gue lah, saya bilang gitu pertama kali. Nah dari situ udah tuh seiring berjalannya waktu, si Kogus juga bilang, Red, kalau lu nih, lu kan masih muda, waktu itu kita join 2005 akhir lah, itu 23 ya, umur 23 gitu ya, masih unyu-unyu gitu ya. Si Kogus sama Cimel cuma bilang kayak gini, lu tuh kan masih muda, dia bilang. Kalau masih muda, kalau nanti berhasil, dia bilang, itu akan nikmatinya lebih panjang. Jadi kalau misalnya lu suksesnya kalau udah kayak, misalnya udah umur-umur gua dah, kata dia ya, waktu itu dia udah umur hampir 40, dia bilang, kalau udah 40-an berhasil, itu udah biasa, dia bilang. Tapi kalau misalnya lu dari muda, lu udah berhasil dan long term, nikmatinya bakal lebih lama. Nah dari situ saya sama Leo waktu itu sih belum join lah Leo, maksudnya cuma ya baru pacar gitu yang ya udahlah support lah kayak gitu ya. Nah dari situ sejak itu mutusin teman-teman hari Sabtu ikut, tau nggak orang nekat, saya itu Senin langsung bilang saya mau resign loh tuh, gila ya. Jadi Sabtunya saya ikut NBO, saking percayanya itu Ci email nggak bakal bohongin kita gitu ya, saya Seninnya pergi ke HRD. Saya bilang, saya mau resign dong gitu, soalnya saya mau ikut bisnisnya kakak saya bilang kayak gitu. Sampai akhirnya tuh orang HRD-nya tuh bingung, sampai suruh tulis surat kronologis gitu ya, kenapa lu mau resign gitu loh tiba-tiba. Ya, cuma ya karena kan maksudnya dia apa bilang, KPMG itu tuh perusahaan besar, dia bilang. Semua orang berbondong-bondong gimana caranya bisa masuk KPMG.
kamu yang udah di dalam malah pengen keluar. Berarti ada yang aneh, dia bilang. Coba kamu ceritain kenapa. Saya cuma bilang, saya cuma pengen ikut cici saya tuh di Prudential, dia bilang. Terus dia bilang kayak gitu. Terus dia bilang kayak gini, Prudential, dia bilang, oh Prudential ya. Kalau dengar-dengar sih ya, HRD-nya tuh sebenarnya kan karena ikutin jejak leader banget ya. Jadi sebelum Prudential tuh ikutin jejak leader, si Imelda itu juga sebelumnya di jebolan KPMG itu juga. Dia bilang, tunggu, nama lu tuh Komaladi. Jangan-jangan lu temennya ini, ada saudaraan sama Imelda Komaladi, kata dia. Oh iya, itu cici saya bilang kayak gitu. Terus dia langsung bilang, oh, saya bilang, saya mau jadi kayak dia. Terus lo tau nggak, teman-teman? Si HRD-nya ngomong apa? HRD-nya ngomong gini, oh, kalau di Prudential, kayak si Komeng, kayak si Email, udah lu ikutin aja, kata dia. Kayaknya bisa berhasil tuh, kata dia gitu loh, teman-temannya. Lucu ya, si HRD-nya ngomong kayak gitu. Saya begitu dia ngomong kayak gitu, oh iya benar. Makanya gue nggak salah tulis kronologis kalau kayak gini. Lu udah tahu kan bakalan kemana gue nanti, gue bilang kayak gitu. Jadi udah sampai di sini aja, gue langsung resign loh, teman. Terus dia langsung bilang, ya udah deh, ini kan maksudnya masih dalam waktu 3 bulan gitu ya. Jadi ya gue okein deh, dia bilang kayak gitu ya. Nah dari situ udah sempat direkrut kok sama Cina ya. Nah dari situ akhirnya udah sampai sekarang sih teman-teman, akhirnya pelabuhannya di sini-sini aja gitu, tetap di Prudential sampai dengan hari ini. Itu sih cerita saya kenapa join Prudential dari awal sampai akhir gitu ya. Nah, berikutnya kalau Koleo deh. Kalau Ci Margaret aja udah menarik, ini double pasti menariknya nih. Koleo, silakan Koleo. Ini sampai jam berapa nih kalau gue Iya. cerita juga? Sampai jam 3 boleh, Koleo. Lapar. Sampai jam 3 hari apa ya? Silakan Koleo. Kalau gue ya teman-teman perkenalkan, nama saya Leo ya. Saya suami spouse dari Margaret ya. Saya lihat di Legacy kayaknya banyak yang namanya Leo juga ya. Pasaran. Ya moga-moga sukses semua ya. Pasti ya beberapa Leo di Legacy udah taraf leader sukses ya. Nah, kalau gua background-nya cukup unik ya, di luar dunia asuransi atau marketing ya. Gua background-nya adalah desain grafis. Ya, jadi buat teman-teman yang jalurnya agak melenceng ya, kayak gue dari desain grafis, pertanyaannya bisa nggak berhasil di Prudential? Bisa, karena semuanya diajarin. Nah, ada pertanyaan tadi, kenapa join Prudential di usia muda ya? Sebenarnya karena kesempatan itu datang pada saat umur 23 itu. Ada kesempatannya nih, ya kan? Oh, kenapa enggak ya? Karena jadi kenapa juga join di Prudential ya? Sebenarnya kalau gue pribadi punya 2 alasan. Alasan emosional sama alasan logik. Mau denger yang mana nih? Phyllis mau denger yang mana? Dua-duanya kok. Dua-duanya. Waduh. Nah, kalau alasan emosional ya, karena saya pacar Margaret ya, sebagai pacar yang baik. Bukan sebagai pacar yang baik ya. Mungkin lebih tepatnya untuk mempertahankan status. Mau tidak mau. Enggak lah. Ya, saya kan pacar yang baik ya. Jadi saya mendukung dan secara logik ternyata setelah Margaret, kan namanya join agent pasti belajar ya. Belajar training, presentasi, benar ya teman-teman ya. Nah, orang yang buat latihan presentasi selain si email itu saya. Ya, pacar ya. Dia presentasi ya. Nah, terus terang waktu Margaret presentasi, saya tuh tadi yang saya tahu tentang Prudential apa? Yang saya tahu tentang Prudential adalah perusahaan di mana tempat cicinya Margaret kerja. Jadi pertama kali Margaret bilang, gue mau join Prudential, mau ikut cici di Prudential. Ya, gue pribadi nggak punya bayangan Prudential itu apa, apakah Prudential asuransi, nggak punya bayangan. Jadi cuma tahu, oh di perusahaan itu ada cicinya Margaret. Oh, KKN nih, nggak apa-apa, masuk aja ya, pasti lebih lancar, mungkin gaji lebih gede ya. Pertanyaan gue cuma satu, si email itu dapat gaji berapa? Margaret bilang, kurang lebih hampir setahun bisa terimanya 15 jutaan. Wah, minim Margaret terima 5 juta. Nggak apa-apa, join ikut. Jadi statement pertama gue, nggak apa-apa, KKN ya, namanya join satu perusahaan, kalau udah ada saudara kandung di sana, pasti lebih lancar ya karirnya. Nah, setelah Margaret ikut
training, saya dipresentasiin. Nah, saya pribadi setelah melihat produk Prudential, saya bilang sama Margaret, ini produk bagus sekali. Kenapa teman-teman ya? Karena background keluarga saya, papa saya pass away ya, meninggal karena sakit kanker. Jadi itu terjadi waktu saya SMA ya. Jadi pada saat saya melihat program Prudential, saya bilang, oh dulu papa saya nggak ada nih kayak gini. Jadi papa mama saya punya cita-cita anaknya sekolah di luar negeri, teman-teman. Jadi papa mama saya berusaha dari mulai merit ya, hasil kerja semuanya banyak yang ditabung dengan harapan saya dan adik saya bisa keluar di luar negeri ya. Tapi Tuhan punya rencana ya. Pas saya SMA, adik saya masih SMP, papa saya divonis cancer dan papa saya bolak-balik berobat cancer itu 3 tahun sampai Tuhan panggil. Nah, di masa itu semua uangnya habis ya. Semua uangnya habis. Nggak mungkin juga kita bilang, ini kan uang buat sekolah, jangan dipakai. Nggak mungkin, teman-teman. Namanya keluarga sakit, apalagi orang tua ya. Tabungan dipakai, ya, mobil dijual, motor dijual, ya, sampai hampir jual rumah waktu itu. Ya. Nah, jadi, dan lifestyle keluarga saya tadinya 2 income, di mana income besar di papa saya, ya. Jadi ngedrop kan papa saya karena sakit tidak bekerja, ya. Jadi biaya hidup keluarga hanya ditanggung dari mama saya yang income-nya tidak sebesar papa saya. Jadi semuanya turun. Jadi pada saat saya melihat program, oh ini program bagus sekali. Ini program bagus sekali. Banyak orang butuh ya. Ini saya tipe nasabah yang udah kepentok dulu ya. Kepentok ya. Tapi terus terang saya nggak pernah tahu ada insurance zaman dulu ya. Dan papa saya nggak percaya insurance. Dan setelah saya dan Margaret join insurance kurang lebih 3-4 tahun, ternyata mama saya cerita, lu tahu nggak, Le? Nah, akhirnya gini, waktu papa saya sakit dan habis-habisan, saya sudah berpikir saya tidak akan kuliah nih. Ya, saya lulus SMA, pasti saya harus kerja dulu mencari uang supaya bisa kuliah. Tapi ternyata saat itu, pada saat saya kuliah, mama saya panggil saya, mama ada uang, ya, ini cukup buat kamu dari masuk sampai lulus, ya, selama 4 tahun, ya. Hanya cukup buat itu. Kalau kamu kuliahnya molor, sisanya kamu cari sendiri. Nah, gue pribadi nggak tanya-tanya, oke jalanin kuliah bener 4 tahun lulus, ya. Nah, ternyata setelah 3 tahun join Prudential, mama saya akhirnya cerita, lu tau nggak dulu lu kuliah dari duit apa? Duit asuransi, katanya teman-teman. Wah, saya bilang, oh, jadi kita dulu punya asuransi, iya. Jadi zaman papa saya sakit itu 2001, tahun 2001 itu asuransi kesehatan masih minim sekali ya, nggak secanggih sekarang ya. Jadi dulu tuh paling banyak asuransi jiwa. Nah, papa saya tidak percaya asuransi, ya, nggak tahu alasannya apa ya. Setahu saya tidak punya asuransi, tapi mama saya kerja di satu perusahaan, staff bukan agent, tapi di perusahaan asuransi, ya. Jadi mama saya sedikit-sedikit tahu asuransi. Jadi dia menyisihkan income-nya yang tidak sebesar papa saya, dia sisihin buat beli asuransi. Jadi waktu papa saya pass away, itu ada keluar senilai 100 juta, itulah yang digunakan buat saya kuliah. Memang nggak jadi kuliah di luar negeri, tapi puji Tuhan tetap bisa kuliah. Ya, karena kuliah jadi ketemu Margaret. Ya, puji Tuhan. Ya. Nah, tapi jadi background itu yang pertama saya bilang, oh asuransi bagus dan asuransi penting. Dan ya balik lagi alasan emosional ya, sebagai pasangan yang baik ya, saya mensupport teman-teman tentunya ya. Dan ada momen di mana almarhum Wong Agus ya, Ko Agus ya, suami dari Ci Imelda Komaladi ya, pemimpin inspiring, waktu itu resign ya, zaman saya masih pacaran ya. Yang saya tahu, wow, ini adalah role model mantu keluarga Margaret ya, di mana posisinya finance director, kerjanya selalu pakai jas ya. Kalau gua kan anak desain ya, jeansnya sobek-sobek ya. Wah pokoknya bagai langit dan bumi dan langit ya. Ya, ini orang belah pinggir, jidatnya jenong, mukanya pinter, finance pula, wah gajinya besar, fasilitas mobil dapat ya. Nah, saya bilang waktu itu ya almarhum resign dari kantornya buat fokus di Prudential. Ya, saya bilang Margaret, ada yang salah sama Ko Agus ya. Kalau enggak dia dipecat, ini pasti dipecat nih. Kalau enggak mana mungkin dia berhenti, posisi begitu bagus, perusahaan begitu besar ya.
perusahaan begitu besar, gaji begitu bagus, pasti begitu oke, dia resign buat jalanin Prudential asuransi ya. Nah, ada dua macam nih. Satu, dia dipecat ya, dia nggak benar. Kedua, memang sistem Prudential begitu bagusnya ya. Dan akhirnya saya mendapat kesempatan buat ngobrol, tapi saya nggak bilang, kok lu gila ya, Kak. Ya. Kok lu serius mau full time di Prudential? Ya, dia bilang, Le, ya, yang bikin saya pertama kali datang NBO ya teman-teman ya. Kok Agus bilang, Le, coba lu boleh lihat sistem Prudential ya. Gua nggak suruh lu join, lu datang lihat dulu ya. Kalau dari analisa gua, dia bilang ya, gua ini resign itu mundur 2 langkah, tapi buat maju 10 langkah ya. Gua mundur sebentar buat dapat pendapatan yang lebih besar. Nah, disitulah hari di mana setelah itu gua datang NBO ya. Jadi nah setelah lihat NBO ya terus terang gua dan Margaret bilang, oh kita ada. Jadi kita Jadi waktu punya harapan ya, jadinya kita teman-teman. waktu pacaran itu ada satu kendala yang bikin kita pusing ya, adalah uang menikah ya. Pacarannya sudah lama ya, tidak menikah ya. Karena apa? Dananya ya, semua mungkin ya, semua mungkin tahu ya, tidak murah ya. Dan kita sempat konsultasi sama Ko Agus ya, menikah itu butuh berapa sih ya? Kata Ko Agus variatif ya, buka tenda di depan rumah tidak terlalu mahal ya, tapi kalau di gedung butuh waktu ya, butuh dana zaman dulu ya, kurang lebih 100 sampai 150 juta. Nah, disitulah saya berhitung dengan Margaret ya, dulu Margaret kerja, saya kerja. Gimana kalau kita menabung masing-masing 1 juta per bulan ya, berarti sebulan 2 juta ya. Untuk 150 juta kurang lebih butuh 2 juta sebulan, setahun 24 juta ya. Untuk 150 kurang lebih butuh 7-8 tahun ya, kata Margaret. Pilih yang lain aja. Ya, kata Margaret, waduh, gue butuh shortcut nih, nggak bisa nih kalau kayak gini ya. Nah, disitulah saya melihat peluang. Ya, jadi kalau ditanya kenapa join Prudential, pertama kali, satu, mendukung pasangan. Kedua ya, saya melihat ada peluang, ya, ada uang yang bisa saya dapatkan ya. Nggak munafik teman-teman ya. Tapi ini kayaknya bisa nih ngumpulin duit cepet di sini ya setelah lihat sistemnya. Dan ya puji Tuhan memang berjalan, akhirnya bisa merit di Bali dan keterusan jalanin Prudential sampai sekarang. Ya puji Tuhan ya oke lah ya, oke ya. Sampai termasuk bangkotan ya di Prudential ya. Ya, jadi intinya itu ya. Moga-moga lumayan ya ceritanya ya. Enggak sih, jadi kokot aja. Udah jadi kokot aja Ya, sekarang. untung dulu Bang Hotman belum nge-trend TikTok ya. Mungkin kalau sekarang ya saya kalah sama Sugar Daddy ya, cuman dulu ya. Wow. Teman-teman, ngedengerin cerita background-nya aja udah bikin saya merinding ya teman-teman ya. Jadi kalau tadi saya boleh rangkum sedikit ya, boleh rangkum sedikit. Tadi kalau Ci Margaret, kenapa akhirnya coba join Prudential? Itu karena sebenarnya diajakin Cici ya, Ci ya. Diajakin Ci Imelda, Cici kandung yang ngajak, dan modal percaya. Nah, saya tadi suka kata-katanya Ci Imelda, percaya ikut gitu ya. Itu kata-kata yang bagus menurut saya. Bukan kan kalau zaman dulu ada yang bilang bodoh-bodoh ikut. Nah, itu kayaknya kurang pas kalau bodoh-bodoh ikut. Nah, ini percaya ikut. Even so teman-teman yang ada di sini mungkin yang ngajaknya bukan saudara kandung, tapi leadernya. Tapi itu satu kalimat yang bagus, percaya ikut. Kenapa? Karena leadernya teman-teman itu satu-satunya orang yang paling pengen teman-teman berhasil ada di Prudential. Oke, dan yang saya lihat lagi di Ci Imelda, kenapa akhirnya coba join dan akhirnya mau maksimal di Prudential waktu usia muda itu Ci Margaret. Aduh. Ya makasih Ci Margaret. Nah, yang saya lihat lagi yaitu Ci Margaret itu melihat balance life ya Ci ya. Cici pengen punya kehidupan yang seimbang. Ketika Cici lihat Ci Imelda, kok income-nya naik terus waktunya juga enak, kerja di mall to mall. Nah, Ci Margaret lihat itu. Nah, mungkin ada teman-teman yang di sini juga ngerasain hal yang sama. Nah, kalau saya lihat Koleo itu unik banget ya. Yang dimana Koleo jalanin Prudential mau nggak mau itu mah ya, karena korban perasaan teman-teman ya, korban perasaan, dan akhirnya Koleo lihat peluang di Prudential, lihat income, ada kebutuhan, dan Koleo lihat ada peluang besar di Prudential. Wow, thank you Koleo, Ci Margaret, thank you. Oke, Ko Riko ada pertanyaan, tapi sebelum Ko Riko bertanya, saya mau tanya satu pertanyaan menurut saya menarik kok.
Kan kalau misalkan kita flashback dulu waktu kan Cici Koko join 2005 2006 akhir 2006 gitu aja ya. Zaman dulu berbeda sama hari ini. Kalau teman-teman partner baru join, zaman dulu kalau mau promosi harus 1 tahun. Nah di 2007 akhirnya berhasil promosi, Ci. Kalau boleh flashback 14 tahun yang lalu artinya. Ya. Kalau tadi Cici bilang lihat income-nya Ci Imelda 15 juta ya tadi. Koko bilang income-nya Ci Imelda 15 juta. Mungkin buat hari ini teman-teman yang lihat kok 15 juta greget ya. Halo guys, ini 15 tahun yang lalu ya, 14 tahun yang lalu 15 juta itu gede gitu ya. Nah, tapi kalau boleh cerita Ci, waktu 14 tahun yang lalu kan yang saya pernah dengar Ci Margaret cerita, Kolel cerita, dulu itu ngejarnya buat promosi itu gila-gilaan tuh Ci. Ngejarnya, semangatnya, ngototnya. Nah, Ci Margaret boleh nggak, mumpung sekarang kan udah akhir tahun, boleh nggak Ci ceritain pengalaman 14 tahun yang lalu yang berharga ya, gila-gilaannya Cici sama Koleo ngejar buat promosi itu seperti apa Ci? Ceritain Ci. Semua tuh bermula kadang tuh ya kalau kayak gitu tuh ada momentumnya namanya teman-teman. Perlu tahu dulu teman-teman, dulu kalau mau promosi ya, kita produksi pribadi, total produksi harus 400, 300 pribadi 200, dan grup harus ada minimal 4 agent yang masing-masing produksinya 30 juta. Harus 30 juta. Bukan seperti sekarang teman-teman. Sekarang jauh lebih mudah. Jadi teman-teman harus semangat ya. Lebih enak gitu loh jadinya. Nah dari situ ada namanya kita kalau momentum teman-teman. Momentum itu kita harus create atau kalau memang udah ada itu lebih bagus. Tapi kalau nggak ada, teman-teman tuh mesti create sendiri apa yang jadi momentum saya, kenapa saya mesti naik AAD gitu ya, kenapa saya mesti naik kelas. Nah, kalau momentum kita itu sampai merinding loh ya. Momentum kita itu dapatnya adalah dari momentum kecil di mana waktu itu Ko Agus sama Ci Imel kumpulin kita pergi makan di Samudra Suki zaman dulu tuh di Taman Anggrek. Sekarang udah nggak ada juga itu restoran. Meeting calon leader waktu itu gitu ya. Jadi kalau zaman dulu tuh meeting calon AAD lah ceritanya gitu. Jadi meeting Ko Agus waktu itu punya 5 calon yang mau jadi leader lah waktu itu gitu. Yang akan promosi di tahun depannya gitu ya. Jadi Ko Agus kumpulin tuh kita semua 5 jenderal lah ceritanya, dia bilang kayak gitu. Datang duduk makan lah biasa. Udah makan teman-teman, selesai makan baru telan udah selesai terus dia bilang kayak gini. Sekarang berdiri, terus aku bingung sih pas awal kenapa ada tempel-tempelan kertas di dinding ya. Terus tiba-tiba dia bilang, ini ada 5 kertas. Masing-masing dari yang kalian, tulisin nama kalian beserta tim yang udah percaya sama kalian, kata Ko Agus gitu. Terus tahu nggak teman-teman, di saat itu ya, saya cuma tulis nama, terus dengan total API-nya berapa, terus agentnya waktu itu kalau nggak salah baru ada 1. Saya sampai terus nengok dong ke kertas lainnya, ada yang udah produksi pribadinya udah aman, udah start club gitu ya, ada yang udah agentnya udah lengkap gitu ya. Saya langsung nengok kanan sama Leo, terus kayak langsung pengen hilang loh teman-teman dari restoran itu, kayak saya pengen kabur gitu, pengen hilang. Kayaknya gila banget sih ini, kayaknya nggak mungkin deh ini gue tahun depan itu bisa naik jadi leader gitu loh. Dengan kondisi yang kayak begini. Itu tuh benar super, itu tim underdog banget. Nggak, jadi kalau Ko Agus tuh mungkin bisa bilang ya itu bulan Agustus teman-teman. Jadi waktu itu bulan Agustus di tanggal waktu itu 17 Agustus. Ko Agus tuh suka ngadain kayak meeting-meeting kayak gitu tuh yang hari-hari libur kayak gitu tuh. Tanggal 17 Agustus tahun 2006 ya teman-teman ya. Dia adain itu, terus begitu saya langsung nengok Leo tuh ya, terus saya langsung diam aja loh teman-teman. Ditanya apa tuh, Ko Agus ngomong apa tuh ya, hari itu tuh saya ngerasa, ih masa iya sih kayak gini banget ya. Ko Agus sama Ci Imel itu ajak gua sama Leo itu pasti bukan suruh jadi kayak ajak-ajak doang gitu loh. Dia pasti pengen gua ikut itu berhasil dong, bener nggak? Dari situ tuh aku cuma diem doang gitu loh. Jadi kayak diem tapi kayak gue harus lakukan apa ya gitu supaya dia udah rekrut gue bisa bikin dia itu tuh kayak apa ya, nggak nyesel rekrut gue gitu, gimana ya, dia bikin bangga kalau misalnya dia udah rekrut gue itu tuh
gue tuh bisa bikin dia tuh happy, bisa bikin dia bangga gitu. Jadi nggak kepengen misalnya, ya cuman atas yang jago mah emang cuman Imelda sama Wong Agusnya doang gitu loh, teman-teman, nggak kepengen gitu. Nah dari situ teman-teman pulang, itu gue sama aku ya biasa ya cewek, biasanya nangis dulu pertamanya. Nangis sambil bilang, Le, ini gimana sih dari semua jenderalnya kok Agus, kita tuh paling parah gitu. Sedangkan tuh kalau ngomongin itu kan kita family, namanya keluarga itu kan nggak mungkin misalnya bikin malu, lu mah nggak bisa bikin berhasil adik lu sendiri, masa lu bisa bikin berhasil orang gitu loh teman-teman. Jadi kayak gitu. Nah saya langsung bilang malu, Le, nggak tahu sih gimana caranya, tapi tekadnya kita berdua adalah, gua dulu sih usia tekadnya adalah gimana caranya gue pengen di tahun 2007 ini gue promosi jadi leader, dan kalau nggak ngomong kalau bisa sih waktu itu ya, gue pengen jadi orang pertama yang waktu itu promosi leader gitu loh, di timnya Ko Agus waktu itu sama Cina. Cuman berbekal kayak begitu doang, terus langsung bilang, Le, selama ini kan lo kalau apa dukung kayak yang tadi ya emosional tadi, ya dukung pacar gitu ya, dukungnya kan dukung begitu aja. Sekarang lu mesti dukung gue tuh beneran, saya bilang kayak gitu ya, beneran dalam arti gue mintain referensinya bener-bener teman-teman. Waktu itu tuh cuman kayak ya udahlah gue kasih referensi lah 1-2 temennya gitu ya, tapi tuh ya udah cuman gitu doang. Tapi kalau sekarang lu tulis nih, Le, duduk bareng, tulisin, Le, siapa teman-teman lu yang kira-kira dia bisa ngambil gitu loh, siapa teman-teman lu yang kira-kira kalau join jadi tim kita itu bisa punya tujuan yang sama gitu loh, bareng-bareng gitu loh ya, di list gitu ya teman-temannya. Terus udah tuh teman-teman, kalau ngomongin caranya lah itu mah bisa sesi lain ya teman-temannya. Tapi boleh percaya boleh enggak, dari Agustus itu ya teman-teman, itu waktu itu secara produksi pribadinya pokoknya udah aman gitu ya. Terus kan mesti cari tim gitu loh yang percaya sama kita untuk bisa jalan bareng kan gitu ya, partner gitu ya. Nah jadi di situ kita pokoknya cari aja, nggak pakai banyak mikir, cuman mikirnya satu, gue pengen pas 2007 itu naik panggung promosi gitu loh teman-teman. Nah dari situ udah tuh kayak jalan gitu aja, dan teman-teman nggak tahu gimana caranya tuh, kalau itu mah udah sesi lain ya. Itu puji Tuhannya teman-teman, di Desembernya itu ya, itu saya sama Koleo itu jadi orang pertama beneran yang di timnya Ko Agus itu yang jadi waktu itu namanya unit manager ya teman-teman. Jadi jadi AAD pertama teman-teman dari 5 yang tadinya sebenarnya tuh kita berdua tuh yang underdog, percaya nggak sih? Ya itu percaya nggak percaya tapi itu terjadi teman-teman. Jadi waktu pas lagi itu saya bilang, Cimel, Ko Agus, kalau lihat dari sini, gue udah bisa promosi belum gitu. Jadi saking udah kerja aja gitu ya, cuman pokoknya taunya kerja, ada update juga sendiri gitu. Tapi kayaknya udah bisa nih, Le, kalau kayak gini gitu ya. Ya udah, akhirnya pergi ke Cimel sama Ko Agus, udah bisa belum nih, Ci? Kalau kayak gini, gue sama Leo tuh naik jadi leader. Ya udah, langsung dia bilang, ya udah, congrats. Lu tinggal tunggu aja Januari 2007, lu naik panggung promosi di JEC ya. Kok JEC? JH di JCC ya, di itu loh, di Kemayoran gitu loh ya. Jadi udah dari situ saya bilang ternyata ya berhasil teman-teman, dan yang dilakukan itu nanti kita bisa sharingin sih. Yang dilakukan tuh benar-benar pertama simpel nih teman-teman, boleh dicatat, ini salah satu tips buat final sprint teman-teman. Jadi yang saya sama Kolea lakuin selain dia kasih saya referensi gitu ya teman-teman, saya tuh orangnya kan malas bangun pagi ya. Tapi karena tahu apa yang mau gitu, yang dimau itu pengen naik kelas di 2007 gitu ya, pengen naik kelas di 2022 nih kayak teman-teman. Saya tuh Ko Agus bilang gini, Red, lu tuh kan waktu itu tinggal di perumahan lumayan elit gitu ya, lumayan gitu. Tetangga lu kenal nggak? Dia bilang, enggak, gue nggak kenal, orangnya tuh introvert teman-teman saya tuh, nggak kepengenan ngobrol apa gitu tuh jarang gitu ya. Tapi demi tahu apa yang pengen naik kelas gitu, dia cuma bilang kayak gini, pergilah Red, bangun pagi, dia bilang, lu jogging, cuman jogging, selain sehat, kata Ko Agus, lu bisa sapa orang-orang yang lagi nyuci mobil pagi, si om-om gitu ya, terus si tante yang mungkin lagi nyiram tanaman, atau ada yang mungkin mami-mami yang baru punya anak pakai stroller itu dorong baby gitu kan, ngejemur pagi-pagi. Dia bilang, lu kerjain kayak gitu, dia bilang tiap pagi. Saya pikir ya bener juga ya, bener loh teman-teman. Tadinya selama saya tinggal di waktu itu namanya Gudang Peluru, di tempat itu
dari saya SMP sampai saya udah kerja itu nggak kenal tetangga kanan kiri, teman-teman. Tapi di hari terakhir-terakhir itu sebenarnya saya tuh karena sering jogging jadi kenal, sampai akhirnya saya bilang, main ke rumah yuk, boleh main ke rumah nggak tante gitu. Aku dapat tugas nih dari kantor untuk lakuin survei. Waktu itu kayak gitu ya teman-teman. Dan seprengsing nih kalau kita kayaknya punya tujuannya baik ya, nggak kepengen jahatin orang, kayaknya juga Tuhan nggak tutup mata. Itu lancar-lancar aja gitu teman. Dan tetangga saya yang paling dekat itu kanan kiri closing dan lumayan besar gitu loh. Maksudnya sepanjang hidup saya jadi agent itu justru closing terbesar itu tuh dari tetangga-tetangga saya gitu loh. Parah banget kan. Yang selama ini tuh dianggurin aja. Nah terus berikutnya Kogus sama Cina ngomong kayak gini. Udah Red, lu ikut aja seminar. Terserah deh kalau misalnya ikut seminar tapi harus yang berbayar. Karena kalau seminar yang gratisan, contohnya gini, bagaimana cara menjadi kaya, tapi gratisan. Nah itu biasanya datang orang-orang yang siapa aja bisa datang kan, nggak kita sortir secara audiensnya gitu. Tapi Paulus juga bilang, gue kasih lu hint, lu cari seminar berbayar, lu berinvestasi, dia bilang, karena di dalamnya itu pasti orang-orang yang memang pengen belajar dan ada uangnya, dia bilang gitu. Dan itu saya ikut waktu itu seminar James Gui, teman-teman ya, seminar James Gui waktu itu dengan kalau sekarang kan mungkin nggak bisa onsite atau gimana, teman-teman ikut aja seminar yang berbayar. Nah itu kan mungkin ada data-data nama atau apa gitu loh teman-teman. Jadi kalau mau dipraktekkan, kalau dulu kan speaker datang ke Speaker satu kan hall, speaker dikasih ilmu, setiap sesi istirahat tukar tempat duduk, tukar kartu nama, dapat kenalan baru. Ada nggak? Ada sampai sekarang. Bahkan kita akhirnya setelah seminar, Gareth menelpon, memperkenalkan diri, memperkenalkan program Prudential, nasabahnya dia ambil buat orang tuanya, dia ambil buat istrinya, dia ambil buat anaknya, dia ambil buat istri keduanya, dia ambil buat anak-anaknya yang lagi ya ada yang kayak begitu ya, tapi ya jadi banyak ternyata. Nah, mungkin kalau sekarang sekarang relate-nya ya teman-teman, ada kok seminar-seminar online, tapi dia akan ada grupnya teman-teman. Ya, jadi akan ada grupnya. Di situ teman-teman bisa gerilya nanti untuk konteks satu-satu. Nah, jadi kalau di keturunan kita banyak yang satu seminar tadi tujuannya itu adalah menambah kita punya kapasitas ya. Mungkin belajar bahasa, ada yang belajar masak, ada yang benar-benar ikut seminar buat develop diri. Tapi setelah itu dapat grup, nah untuk kontak mulai memperkenalkan diri segala macam itu buat menambah ya. Kalau dari yang seminar bisa dilakukan itu kali sekarang. Terus berikutnya abis itu kan kita sebelumnya kan udah punya nasabah. Nah dari nasabah saya bisa mintain referensi tuh teman-teman. Kalau misalnya kayak gini kan nih menurut lu produknya ini kan bagus banget ya. Kenapa waktu itu lu ambil sama gua sama Leo? Misalnya, ya menurut gua sih ada alasannya, dia ceritain, kita kasih tahu, kalau seandainya ini lu bisa bantu orang di luar sana punya proteksi yang sama kayak yang lu ambil percayain ke gua sama Leo, menurut lu itu suatu hal yang baik dong, bisa memberi kebaikan. Nah kalau kayak gitu boleh nggak lu kasih gua nama referensi gitu ya, nanti gue bisa ceritain hal yang sama. Jadi in case terjadi resiko sama mereka, lu udah membantu secara tidak langsung loh ke mereka gitu loh ya. Jadi minta referensi ke nasabah-nasabah yang menurut kita tuh orangnya baik gitu loh teman-teman. Jadi nggak usah diminta sampai yang gimana banget. Ya udah nih cici gua, adik gua ya kan, semua sekalian kayak gitu teman-teman ya. Minta aja teman-teman. Memang mungkin dari 10 nggak semuanya kasih, tapi pasti dari 10 ada beberapa nasabah yang kasih. Jadi Tuhan juga nggak tutup mata. Jadi nasabah juga mungkin tergantung momentumnya. Tapi kalau kita nggak minta, udah pasti nggak ada sama sekali. Sama kayak prospek. Tapi pada saat teman-teman minta, pasti ada beberapa yang kasih. Ya, intinya tuh lakukan hal-hal yang teman-teman belum pernah lakukan ya. Dulu kalau kita malam mingguan ya, zaman ngejar malam mingguan udah nggak nonton teman-teman. Malam mingguan merekrut ya, pacaran barengan, merekrut prospek. Jadi gitu. Ya nggak apa-apa kan 3 bulan terakhir ya, ini sebulan terakhir nggak apa-apa, daripada ngulang 12 bulan lagi. Mendingan ya nggak apa-apa, gunain waktu semaksimal mungkin
Toh Di pacaran juga kan sebenarnya hitungnya berdua juga. berdua juga gitu loh. Jadi Malah kalau mau lebih pisah, wah itu lebih hebat lagi ya. itu lebih Boleh sadis, juga ya, boleh juga ya. Nah, lebih tapi kencang. terus terang di periode itu, kalau dulu benar kata Margaret, gua pribadi kan cuma kenalin teman. Ini coba kontak deh. Ini coba kontak nih. Begitu kejadian yang kejadian meeting itu ya, Karena kekuatan benar. cinta teman-teman ya. Duduk ikut bikin list teman-teman ya. Di saat itu saya belum terdaftar agent teman-teman, tapi belajar presentasi ya. Saya ikutan prospek ke tetangga saya. Ya, belum pernah prospek, terpaksa ya membantu ya, nggak terpaksa lah ya karena cinta ya. Jadi saya ikut prospek tetangga teman-teman, walaupun hasilnya berbeda ya. Kalau Margaret closing, saya nggak closing ya. Tapi teman-teman prospek pertama itu bajunya keringetan loh teman-teman, banjir loh. Padahal di rumah tetangga saya ada AC ya. Saya kelar prospek itu udah kayak habis main futsal ya. Saya juga bingung kenapa bisa begitu ya. Ya ternyata luar biasa ya. Saya sauna gratis ya waktu itu. Iya benar, Pak. Jadi Seru. banyak hal yang kita nggak saya kasih cerita lagi. Mungkin teman-teman juga pasti sebenarnya di list teman-teman ya, di kontak teman-teman pasti ada orang-orang yang menurut teman-teman sebenarnya ini orang berduit. Iya. Ini orang ini bisa ambil gede, tapi jiper teman-teman gitu. jiper apa ya? Jiper tuh Jiper bahasa Bandung Sunda, jiper tuh apa ya? takut gitu. Takut, Kayak sungkan, segan, ya, ngeper ya. Itu. Nah, jadi nggak di approach ya, kayaknya sampai banjir ya. Iya, melawan diri sendiri ya, luar biasa ya. Emang musuh paling berat diri sendiri. Nah, jadi kadang-kadang ada kontak-kontak, ada kenalan-kenalan yang kita udah takut. Sebenarnya takut. Jadi waktu awal-awal tahun, ini ntar aja. Ntar aja deh. Tengah tahun, ini ntar aja lah. Sekarang udah saat yang tepat, teman-teman ya. Karena kalau enggak, teman-teman penasaran ya, sebenarnya dia bakal masuk atau enggak. Nah, saatnya kontak. Ya. Saya juga periode itu dulu kebetulan saya punya tante ya. Nih, saya cerita Margaret nih, ada satu tante saya nih orangnya resek ya. Orangnya tuh kayak orangnya ngebantu tapi setelah bantu biasanya diomongin ya. Saya jadi nggak mau prospekin referensi dia ya. Tapi saking kayaknya mau ngejar, ya udah deh nggak apa-apa. Nah, ini teman-teman perlu belajar nih teman-teman. Ini ada momentum yang ada cerita yang bagus yang semoga berguna buat teman-teman ya. Jadi sebenarnya saya udah dikasih referensi sama si tante ini udah dari tengah tahun ya. Saya cerita Margaret, ada nih si tante ini referensi nih, temennya gini-gini bla bla bla. Terus tante ini resek, males lah gini-gini. Ya udah enggak lah daripada jadi omongan. Tapi menjelang akhir tahun, udah deh kita kontak aja. Saya bilang sama tante saya, tante yang teman tante waktu itu jadi nggak? Tante saya bilang, gimana sih? Masa belum? Udah sini tante temenin. Akhirnya saya dan tante saya main ke rumah teman tante saya. Ya ngobrol-ngobrol setengah jam, terus teman tante saya tanya, iya ada apa nih ya? Tante saya bilang, oh ini ada program bagus nih, Leo mau cerita. Ya, akhirnya saya cerita teman-teman ya. Cerita, selesai saya cerita, responnya sangat bagus teman-teman. Ternyata teman tante saya ini, oh iya ini bagus, ini Prudential. Baru 2 hari yang lalu tante ambil 3 juta, si om 5 juta, anak-anak masing-masing 1 juta ya. Selesai tante itu ngomong teman-teman. Sebenarnya tante itu masih ngobrol sama tante saya. Tapi saya udah nggak dengar apa-apa teman-teman. Saya cuma mendengar sih ya. Saya lihat mulutnya sih ngobrol ya. Tapi saya nggak dengar apa-apa teman-teman ya. Ya pandangan saya kosong ya. Ya saya sangat menyesal teman-teman ya. Kenapa nggak dari tengah tahun ya? Mungkin kalau dari tengah tahun itu jadi case saya ya. Ya teman-teman. Jadi mungkin ya di kontak teman-teman ada nih yang teman-teman tunda-tunda ya. Jangan sampai kejadian kayak saya ya, 13 juta API kali setahun. Ya, luar biasa ya. Itu mungkin 150 juta ya udah ya. Ya, jadi maksimalkan ya. Ini juga prospek-prospek yang dulu masih nolak tapi udah mau ulang tahun di akhir tahun. Teman-teman boleh follow up lagi. Terus kalau udah jadi nasabah itu kan ada yang namanya ahli waris. Nah, teman-teman. di Proofforce tuh. Proofforce kan ada ahli warisnya, ada tanggal lahirnya. Nah, itu kalau saya mau kuliah itu kalau misalnya dia bikin proposal, udah bikin proposal kan kita save tanggal lahirnya. Habis itu begitu pas lagi udah jadi nasabah, itu kan dia kasih nama ahli waris gitu ya. Nah, itu saya catat juga tuh tanggal lahirnya, namanya gitu. Karena apa? Kalau misalnya itu kan suatu saat bisa kita follow up lagi, kalau misalnya memang pas waktunya gitu ya, atau ya pada saat-saat kayak gini gitu, bisa kita jadikan tambahan referensi gitu loh teman-teman. Ya dari situ akhirnya ya itu sih teman-teman saya yang kita lakukan tuh sebenarnya
sesuatu hal yang mungkin sebenarnya biasa sih, sebenarnya yang biasa udah kita lakukan harusnya di awal tahun teman-teman sebenarnya. Tapi karena biasa ya, kan manusiawi banget biasanya tuh ya. Kalau udah mau deket-deket tuh kayaknya adrenalinnya tiba-tiba bekerja. Yang kayaknya nggak bisa, nggak kepikir, nggak apa tuh, jadi kayaknya tuh kalau udah mau, jadi mau banget. Jadi kayak kalau anak kecil teman-teman dijanjiin besok kita pergi ke mana ya, ke time zone misalnya, atau ke Dufan lah, kemana yang enak gitu ya. Terus kita kayaknya nggak, kayak adem-adem aja, santai-santai. Itu dia bisa tanya kita tuh gerendeng, kalau yang punya anak ya, gerendengnya tuh kapan, jam berapa, besok bangunnya jam berapa, terus aku pakai bajunya apa, terus kalau misalnya kita, iya entar dulu, nggak bisa, besok jam berapa, jadi apa enggak gitu loh, terus kayak gitu. Jadi sebenarnya tuh belajar dari anak kecil tuh kayak gitu teman-teman, yang kadang tuh kita orang gede suka lupa biasanya tuh kalau udah baru on-nya itu biasa kalau udah akhir-akhir kayak begini gitu loh teman-teman. Itu sih, di-push terus benar sama anak, benar. Ya. Itu sih maksudnya akhirnya kita kenapa bisa jadi orang yang pertama jadi leader di timnya Ko Agus, salah satu sih pertama udah mutusin dulu teman-teman. Kita berdua tuh sudah putuskan, saya itu sama Ko Leo nggak kepengen ngulang teman-teman, nggak kepengen ngulang jadi agent lagi. Jadi agent tuh misalnya ini teman-teman, jadi agent itu sekali tapi dia harus memorable dan harus benar-benar apa ya, maksimal gitu loh, karena cuma sekali teman-teman, jadi agent itu tuh cuma sekali, jadi harus maksimal. Begitu jadi leader teman-teman, jadi leader itu seumur hidup teman-teman. That's why pada saat mau jadi leader itu teman-teman digemblengnya itu kenapa harus lebih tough, supaya pada saat jadi leader teman-teman bisa tahu keadaan nanti partner-partnernya teman-teman tuh kayak gimana, teman-teman bisa handle gitu loh. Buat bikin teman-teman pede yang masih agent, justru agent itu saatnya teman-teman menandai semua wilayah teman-teman. Kalau kayak Guguk tuh kayak ping on every area. Ya, menambahkan, memberitahu semua teman-teman bahwa gue agent dan gue akan provide lu suatu proteksi, apalagi sekarang orang terhadap insurance sangat terbuka. Ya, kita ini ibarat menjual payung di musim hujan, di mana orang khawatir COVID lah, segala macam, rumah sakit orang tahu mahal. Jadi menurut saya teman-teman kan udah nyemplung nih, mencoba berbisnis insurance sebagai agent start yang pertama, itu saatnya teman-teman menandai semua kenalan teman-teman, ya. Karena suatu saat mungkin nggak semuanya masuk sekarang, tapi suatu saat mereka kepikiran, mereka akan ingat, oh orang yang ceritainnya bagus, yang approach gua, yang begitu semangat, yang begitu antusias adalah teman-teman gitu. Teman-teman. Jadi pada saat itu mereka akan kontak. Tapi bayangkan kalau teman-teman pirit-pirit ya, maksudnya apa ya, pirit-pirit itu pilih-pilih ya. Ternyata saya pernah prospek, ada satu teman saya, dia bilang, lu asuransi ya? Iya. Prudensial bukan? Iya, Prudensial. Belum, baru mau prospek ya? Oke, kalau Prudensial gue mau denger. Nah, udah closing akhirnya. Terus gue tanya, kok begitu? Emang kenapa? Dia bilang, dulu waktu gue nongkrong sama temen gue, dia bilang ada temennya agent Prudential cerita sama dia bagus banget, ya kan? Nah, gue dengerin, ya. Terus, ya masalahnya abis itu gue orangnya nggak kontak-kontak, orangnya nggak follow up gue, dia bilang. Teman-teman, parah nggak? Gue juga nggak mau nyariin, dia bilang. Gue mau tunggu ada agent Prudential lagi yang cerita sama gue dan gue pasti masuk. Jadi bayangin teman-teman, ada orang lain yang nabur, orangnya udah kepengen, gue yang tuai, ya. Pastikan atau sebaliknya. Kita jangan jadi teman saya itu ya, yang temennya nasabah saya itu ya. Jadi udah capek-capek nabur, udah di follow up ya. Nah, jadi saatnya sekarang nggak masuk sekarang, tahun depan dia bisa masuk ya. Nggak masuk sekarang, 2 tahun lagi bisa masuk ya teman-teman ya. Tinggal Margaret menyatakan papanya tentang asuransi, nggak langsung cerita, papanya langsung masuk, enggak ya. Si papa masuk 2 tahun kemudian ya. Itu pun setelah nongkrong sama teman-temannya, dan teman-teman papanya Margaret bilang, lu udah umur segini nggak punya asuransi, lu mau nyusahin anak-anak lu. Nah, di situ papanya pulang panggil si email, panggil Margaret, asuransi apa sih? Kok teman-teman gue pada ambil? Seperti apa sih? Nah itu. Jadi kadang-kadang orang lain yang bukan pikiran, tapi kita yang udah nandain dari awal, teman-teman. Ya, jangan sampai kita belum tandain. Itu lebih parah lagi. Intinya kita harus menabur dan jangan lupa follow up ya Pak ya. Wow. Kalau Leo, si Margaret ini udah panas banget. Saya dengerin cerita Koko ya.
Habis ya ini waktu baru habis kan? Udah gitu ya? pertanyaan kedua aja ini udah panas banget kok. Nah, Udah habis langsung aja ya? nih kok lanjut kok ke pertanyaan ketiga kok. Nah, kok ceritain kok waktu Koko lagi bangun tim. Nah, kita itu di Legacy kok kita lagi semuanya lagi bergerak bareng-bareng buat kita membangun tim. Nah, nggak kalah seru cerita Koko sama Cici waktu pertama kali Koko Cici bangun tim nih kok. Nah, boleh nggak kok ceritain bagaimana bisa bikin partner atau agent itu percaya nih ciptain trust-nya sama kita buat dia maksimal di Prudential gimana sih kok? Boleh nggak kok? Kalau bangun tim awal-awal gitu ya, sebenarnya tuh mulainya sih dari momentum-momentum kecil teman-teman yang kadang tuh kita mesti create atau emang ada gitu ya. Nah, jadi waktu itu tuh setelah naik jadi leader teman-teman itu kan pasti secara agency, secara leader juga pasti akan ada namanya kayak dikumpulin untuk namanya orientasi leader. Leader tuh apa? Kan maksudnya kalau saya sama Kolia itu tuh bukan tipe orang manajerial yang tahu seorang leader tuh harus lakukan A, B, C, D gitu. Enggak, teman-teman. Dia balik lagi tuh benar-benar gelas kosong banget, nggak tahu apa itu jadi leader gimana. Ya kan cuma tahu, oke, kerja bareng deh, bersama-sama, itu kayak gitu doang. Nah, jadi waktu itu Kogus fasilitasi sama Cimel, ada satu training yang pimpin waktu itu Dennis Chua gitu ya, di Puncak. Jadi ada satu meeting orientasi leader namanya di situ. Nah, di situ Dennis Chua ada bikin gitu, tanya gitu loh. Lu kan sekarang udah jadi leader, dia bilang. Nah, seorang leader itu harus punya visi lah, dia bilang kayak gitu. Mesti tuh pada saat itu tuh ya, saya sampai ngomong, apa sih visi, misi itu tuh dalam otak kita tuh nggak ada, teman-teman. Jadi itu kita cuma pikirnya, ya udah sih Pak, orang jadi leader, kok Agus suruh kita apa, itu tuh kita ikutin aja deh gitu loh, teman-teman. Karena kita tahu, balik lagi tadi, dia nggak mungkin jerumusin kita ke yang aneh-aneh gitu loh, teman-teman. Dari situ, dia cuma tulis kayak, coba lu tulis apa sih yang ada di dalam pikiran lu tentang seorang leader lah intinya gitu. Leader tuh apa, visinya ngapain, maksudnya tuh apa yang mau lakukan ke depan. Nah, waktu itu tuh cuma tulis waktu itu gini, kita pengen punya timnya tuh yang besar gitu, yang besar, terdiri dari anak-anak muda, ya waktu itu kan merasa masih muda ya dulu ya, terdiri dari anak-anak muda yang maksudnya tuh yang mereka tuh masih belum punya kapasitas besar kayak gimana, tapi mau belajar gitu ya, mau mengembangkan diri. Nah, dari situ cuman pengen satu, gimana caranya supaya yang udah rekrut saya sama Koleo gitu ya, leader saya itu bisa bangga. Atau partner yang udah kita ajak di Prudential, ke Prudential gitu teman-teman, itu bisa punya kehidupan yang lebih baik gitu. Jadi yang udah percayain hidup mereka ke kita, ayo jalan bareng sama-sama untuk bisa punya kehidupan lebih baik. Dengan tinggal ikutin aja caranya, nggak perlu pakai apa ya. Kalau saya tuh kan maksudnya orangnya tuh saking nunut manut aja gitu ya. Ya udah disuruh apa tuh ikutin aja karena nggak mungkin bohongin saya lah ceritanya si leader saya gitu ya. Jadi dari situ tuh cuman punya visinya begitu doang. Anak muda masih pengen belajar, masih gelasnya tuh kayaknya kosong banget, mesti diisi. Ya udah ikutin aja caranya. Nah dari situ tuh jalan aja gitu loh teman-teman sampai sekarang. Nah dari situ tuh yang bikin kita tuh sampai hari ini lakukan terusnya tuh kayak begitu teman-teman. Jadi dikumpulin leader-leader, terus udah gitu diisi sama ada mindsetnya yang mesti mindsetnya tuh yang harus diisi lah gitu loh teman. Dari mindsetnya dulu udah bener, jalaninnya bisa bener. Ada nggak anomali yang mungkin udah di mindsetnya udah bener, ternyata hasilnya nggak bener? Nah, iya ada. Tapi kan kita bukan ini sama robot gitu loh. Ini masih manusia. Jadi selama yang mau ikut sama kita, yang mau fokus sama orang yang trust sama kita aja gitu loh. Kalau yang mereka mungkin kayaknya ini deh, kayaknya gue nggak apa-apa, nggak usah pusing. Yang mau ikut bareng sama kita aja. Yang nggak mau berarti memang dia udah memutuskan untuk tidak mau gitu loh teman-teman. Tapi kalau saya sama Kolia udah memutuskan untuk gue rekrut lu gitu ya, maksudnya gue pengen berpartner sama lu gitu ya, yuk kita jalanan bareng gitu loh, maksudnya barengan gitu. Itu sih gitu. Wow, itu sih kan cuma itu sih Ci, tapi keren banget. Yang artinya ketika kita mau punya hubungan sama orang bisa percaya sama kita, artinya kitanya perlu punya hati yang benar. Jadi tadi kalau saya tangkap dari cerita Cici, artinya kita sebagai leader, ketika kita udah ajakin orang, ketika kita ajakin calon partner jadi partner kita di Prudential, kitanya sebagai leader perlu punya hati yang benar. Maksudnya gimana?
tadi kalau Cici tadi bilang, saya pengen agent saya punya hidup yang lebih baik. Jadi Cici lakuin yang terbaik, Cici ajarin, Cici kasih mindset yang benar. Cici ceritain aja, Cici, satu atau dua mindset yang Cici tanemin buat mereka, akhirnya mereka bisa loyal, mereka bisa maksimal di Prudential apa, Cici? Pertama ya, 1 atau 2 ya? satu Waduh, atau dua. dia bikin 6. Kita punya 6. Parah ya. Enggak, tentunya Nggak. mindset buat Itu kita menjalankan bisnis Prudential itu banyak. banyak, sama lah teman-teman. Maksudnya Tapi mungkin ini salah 6 dari banyak itu. itulah, maksudnya Yang benar, Cici, jangan yang salah kok. Yang benar 6. Ya. 6 dari sedikit banyak mindset yang ada. setiap hari Sabtu, Senin, M3 itu kalau speaker yang ngomong itu teman-teman kan paling ya sama lagi lah, ini lagi teman-teman. Tapi teman-teman kebayang nggak sih kenapa ini lagi? Ya karena emang ini gitu loh teman-teman. Karena emang inilah gitu loh. Karena emang inilah yang memang mesti kita punya untuk bisa jalanin yang kita jalanin sekarang gitu loh. Jadi karena ini doang lah teman-teman. Jadi kalau pertama sih mindset yang pertama yang kita selalu bilang adalah pertama tuh pikirkan orang lain. Maksudnya pikirkan orang lain adalah success is not about how much money you make gitu loh teman-teman. Yeah. Tapi gimana kita bisa merubah hidup orang punya kehidupan lebih baik lah gitu loh teman. Kalau dia bisa berubah arah yang lebih baik, duit mah pasti datang lah teman-teman gitu loh. Tapi kalau misalnya kita udah punya, oke, gue mau jadiin dia partner, nggak cuma duit nih. Kalau cuma duit mah itu udah pasti dapat kayak kita lah kayak nasabah. Kalau di depannya udah ada dolar, rupiah di jidat kan dia juga nggak mau jadi nasabah dong. Ini pasti pengen supaya komisi aja lah gitu. Tapi kalau kita misalnya datang ke agent gitu ya, ke partner kita ngomong, gue hari ini dapat sesuatu hal yang dulu tidak pernah gue bayangin. Dan gue pengen lu punya hal yang sama nih, yang bisa lu dapat di sini gitu. Untuk apa yang lu mau gitu. Jadi kalau misalnya itu udah nyampe gitu loh teman-temannya. Jadi jalannya tuh lebih enak. Jadi nggak ada misalnya, lu suruh gua begini supaya gua begini kan, istilahnya kayak gitu loh. Nggak ada kayak gitu teman-teman. Lebih ke yuk sama-sama bareng-bareng. Kenapa lu mau join Prudential kan sama-sama udah tahu alasannya, why-nya tuh kenapa gitu. Jadi itu sih teman-teman. Jadi pikirkan dulu orang lain itu, maksudnya dalam hal ini orang tim yang mau kita ajak ke partner yang mau kita ajak ke Prudential itu punya goal apa, punya hot button-nya apa, dia mau apa sih dalam hidupnya. Jadi hal itu yang bikin mereka tuh jadi lebih long stay gitu loh di jalanin bisnis Prudential gitu loh. Ya. Secepatnya bantu Ya. partner kita secepatnya untuk mencapai goal jangka pendek mereka. Dengan begitu trust akan terbangun dan akan bertumpuk. Jadi kan goal ada jangka pendek ya. Kita bantu, kita support ya, kita kasih pengetahuan, kita kasih cara untuk mereka secepat mungkin mencapai goal terdekat mereka ya. Nanti mereka upgrade semakin itu trust akan tumbuh ya. Jagonya kok Andre lah. Ya. Banyak belajar. Berikutnya yang kedua kalau saya ngomongin mindset apa tuh, yang kedua adalah biasanya tuh bagikan hidupmu tuh maksudnya gitu. Jangan fokusnya tuh sama diri sendiri doang gitu loh. Kalau fokusnya sama diri sendiri doang, gue tuh pengen naik AAD. Fokusnya sih itu memang benar. Tapi kan untuk bisa mencapai ke sana ada yang harus kita pikirin gitu loh teman-teman. Maksudnya pertama, gimana caranya supaya gue bisa closing. Berarti kan gue harus mikirin nasabah ini butuhnya apa sih, kebutuhan dari si produknya tuh yang mana. Nah kalau kita udah tahu kebutuhan nasabahnya yang mana, ya otomatis nasabahnya jadi lebih mudah closing gitu loh sama kita gitu loh ya. Nah, jadi kalau misalnya kita udah lakukan bagian kita gitu ya, terus kan saya contoh udah nasabah itu, kalau agent, agent itu butuh apa sih dari kita, partner itu tuh butuh apa dari kita, butuh support apa nih dari kita. Nah dari situ tuh begitu kita udah effortnya udah kayak gitu ya teman-teman, harusnya trust itu akan datang dengan sendirinya sih teman-teman kalau kayak gitu ya. Terus dan dengan begitu tuh otomatis kalau kita udah bisa bantu mereka ya otomatis kita bisa jadi saluran berkat bagi si nasabah dan juga bagi si agent dong, bener nggak sih ya. Nah berikutnya yang ketiga, mindset ketiga adalah saya tuh sama Koleo mulai dengan yang ada padamu. Jadi mulai apa yang ada dari diri kita. Ini tuh belajarnya tuh justru dari Ko Andre, dari Ko Victor, pokoknya dari Ko Herdiwang semuanya lah itu ya. Jadi bagikan apa yang kita punya. Kalau yang kita nggak punya, kita nggak bisa bagi teman-teman ya. Jadi
sadarilah itu bahwa kita tuh ada di dunia itu ya udah keajaiban gitu loh teman-teman. Jadi maksudnya tuh keajaiban dalam hal kita tuh bisa ada di sini di Prudensial itu pasti udah ada apa ya, udah ada jodohnya, udah ada karmanya, udah ada tempatnya gitu loh Jalan. teman-teman. Jadi jangan disia-siain gitu loh. Iya, pastikan tahu kenapa ya gue join Prudensial. Nah itu simpel gitu dulu. Kenapa ya gue join Prudensial ya? Terus kenapa buat siapa sih gue join Prudensial gitu ya? Dan mulailah dari sekarang teman-teman. Kalau udah mulainya dari sekarang tuh nikmatinya bisa lama kan seperti tadi Ko Agus bilang gitu loh. Jadi itulah teman-teman. Jadi mulai dengan yang ada pada diri kita sendiri Ya, gitu. tentunya membagikan apa yang ada pada kita kan gini loh. So, misalnya kita punya kalau kapasitas kita 100 ya kita bagi sampai 100 ya. Cuma kita sebagai orang yang di Prudensial juga harus memperbesar kapasitas kita, apalagi nanti yang akan menjadi leader ya. Karena semakin besar kapasitas kita, semakin banyak yang kita bisa bagi. Nah, kalau tanya trust itu muncul dari situ juga ya. Pengalaman, mau terus belajar ya. Kita sebagai leader juga harus terus berkembang, bukan berarti gua udah nyampe lah. Kadang-kadang di luar sana ada kan ya. Gue udah hebat nih ya, gue udah tahu semua. Nggak seperti itu teman-teman ya. Karena suatu saat saya percaya dulu kita punya case ya, kita bilang, kalau orang banking kita bisa rekrut luar biasa, case-nya besar ya, API-nya gede ya. Tapi saya akhirnya coba rekrut nasabah kita yang orang banking dan nasabah saya bilang, kalau nasabah gue di bank nggak butuh asuransi, duitnya udah banyak, ya. Dia bisa beli tuh rumah sakit. Ada yang udah punya rumah sakit. Dulu saya nggak bisa berkata apa-apa teman-teman ya. Oh iya ya gitu ya. Nah tapi setelah ternyata saya mencoba memperbesar kapasitas belajar Certified Financial Planner ya, ikut beberapa seminar. Kenapa orang kaya butuh asuransi? Nah dari situ barulah ya ikut udah gitu leader sekarang canggih-canggih ya. Bagaimana orang melipat gandakan aset waris, bagaimana melindungi hutang. Nah, jadi saya punya senjata. Maksudnya saya punya pengetahuan untuk memberitahu, Mbak. Jadi saya bisa rekrut orang banking akhirnya. Karena kalau dulu nggak bisa rekrut karena apa? Karena pengetahuan saya sendiri minim. Jadi kadang-kadang kita bilang, kok orang itu bisa rekrut orang banking ya? Kok orang itu bisa rekrut pengusaha jadi ya? Jadi iri teman-teman. Ya? Jadi jatuhnya tuh nggak iri. Tapi ternyata orang itu punya kapasitas yang lebih besar, jadi wajar gitu. Nah, kitanya juga harus tetap ya kan tadi Marga bilang mulai dari apa yang ada sama kita ya. Ya, kalau yang punya kita dan kita harus terus kembangkan supaya apa ya? Supaya kita bisa dapat pasar yang lebih besar ya, bisa menggrab market lebih besar, bisa menggain respect lebih besar ya. Saya juga belajar dulu kok Agus itu orangnya nggak mau pusing dulu ya, zaman join pertama nggak detail soal produk ya, karena dia lebih ke manajemen, lebih ke rekrut, lebih bagaimana berhubungan dengan orang, dan expertnya produk adalah di email ya. Tapi kok Agus mau loh menyempatkan waktu untuk belajar produk secara detail karena dia bilang gue sebagai leader juga ya nggak hanya sebagai leader sebenarnya ya. Zaman sekarang nasabah udah banyak yang pinter ya. Kita sebagai agent kalau cuma tahu presentasi tapi tidak tahu bagaimana cara klaimnya, bagaimana. Kenapa saya banyak nasabah yang akan bertanya gini, menurut kamu bagusan mana? Menurut kamu saya butuh seperti apa? Ya. Kalau dulu kan kita bilang, ambil yang gede Pak butuhnya. Enggak, harus ada alasan kan sekarang. Kalau kita nggak ngerti, nggak bisa ngomong, ya kenapa sih mesti ambil yang itu? Nasabah saya ada tanya, kenapa saya ambil sakit kritis minimal sampai usia 65 dulu? Saya bilang, karena biasanya kalau sampai udah usia 65, kan nasabahnya masih muda nih, umur 30-an. Biasanya di usia 65, secara aset Bapak sudah cukup besar. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, jadi ada alasannya, nasabah masuk akal, dan dia akan ambil. Nah, itu yang penting. Perbesar kapasitasnya. Kapasitas kita mesti perbesar. Jadi, nggak cuma buat nasabah, tapi buat tim kita, buat orang-orang yang kita rekrut, buat bisnis ke depan. Ya, berikutnya. Ada lagi ya? Wow. Teman-teman, ini Ci Margaret sama Koleo itu extraordinary loh. Ya, saya minta 1 atau 2 dikasihnya 3 poin. Boleh tepuk tangan nggak teman-teman? Teman-teman yang onsite, teman-teman yang online boleh kasih reaction-nya teman-teman buat Koleo sama Ci Margaret. Thank you Koleo, Ci Margaret. Saya punya pertanyaan terakhir, tapi kalau teman-teman yang
ada di onsite atau yang di online pengen tanya, saya kasih kesempatan satu pertanyaan aja. Oke, boleh chat di kolom chatnya. Nah, pertanyaan terakhirnya, Koleo Cimargaret, walaupun ini pertanyaan yang sedih karena akan memisahkan kita. Kok, boleh nggak kok pesan buat teman-teman yang ada di Legacy nih kok, buat teman-teman agent, teman-teman partner yang masih berjuang nih di final sprint ini. Kira-kira ada pesan apa atau ada referensi juga boleh, kalau ada referensi calon nasabah, calon rekrutan boleh kok. Kalau nggak ada pesannya, boleh Koleo Cimargaret, thank you. Sebelum masuk ke itu, kita pribadi mau say thank you dulu buat Ko Andre ya, karena kalau ditanya misalnya ada yang bilang, oh grupnya Koleo Cimargaret kok ada si Chris, ada si Olaf ya, mungkin nanti ada banyak sih sebenarnya ya. Kok bisa berkembang begitu oke ya. Dulu kita zaman-zaman baru jadi leader, kita adakan orientasi leader ya, kita kumpulin calon leader baru kita, terus kita leader baru kita kumpulin bonding ke Bandung ya, calon leader baru kita kumpulin ke Bandung ya. Kalau nggak salah dulu base camp kita, kalau teman-teman tahu, Hotel Setiabudi ya. Dan speakernya ya, kita masih unyu-unyu, anak muda ya, nggak tahu apa-apa, masih unyu-unyu. Speakernya yang datang, yang mau menyempatkan waktu, Ko Andre ya, Ko Andre Gunawan mau datang ya, mau bagi cerita, mau bagi motivasi buat tim kita ya. Waktu itu kita baru naik leader. Aduh, itu kok Andre ya. Aduh, kalau kok Andre itu mesti datang lah pokoknya itu. Kalau nggak, pokoknya. Bayangkan seorang eksekutif banking yang terjun full time ke Prudential mau berbagi buat kita anak-anak yang belum jelas ke depannya di Prudential seperti apa ya. Ya, terus ya sebenarnya kok Henry juga ya, si Henry Wang ya, begitu ya, Bapak Pendeta ya, datang mau ya berbagi sama kita, itu kita thank you banget. Jadi kita hutangnya cukup besar ya sama warga Bandung ya. Diminta sharing gitu ya sama Edo, dia nggak bisa nolak jadinya gitu. Gara-gara ini utang budinya kebesaran, nggak bisa dibayar lah pokoknya. Oke, kita menjawab pertanyaan. Kalau misalnya itu sih simpelnya, kalau pesannya yang masih berjuang ya teman-teman, pastikan teman-teman tuh udah berjuang dari bulan Januari sampai bulan November teman-teman. Udah 11 bulan. Mau berjuang kayak nggak berjuang, pokoknya itu udah 11 bulan tuh udah lewat gitu. Jadi kalau seandainya udah berjuang, itu berjuangnya tuh versi siapa? Versinya versi kita atau versi orang yang tadinya dijanjiin sama kita. Oh, kalau gue naik leader di tahun depan, gue mau ini, misalnya mau buat family, buat apa gitu teman. Jadi versi siapa? Kalau gue tembus income sekian, gue mau kasih orang tua gue lebih besar. Kalau gue berhasil, income gue lebih besar, gue mau kasih pendidikan yang terbaik buat anak-anak gue. Nah, terbaik itu apakah terbaik versi kita perjuangannya, atau versi anak-anak kita, versi pasangan hidup kita, versi orang tua kita, perjuangan yang terbaik. Terus intinya teman-teman, selesaikan apa yang udah kita mulai. Jadi kalau kita udah mulai teman-teman ya, itu pastikan jangan gantung gitu loh. Kalau gantung tuh rasanya kan nggak enak ya. Nggak ada ruginya teman-teman, mati-matian di jadi gini. Saya punya tim ya, udah agency director juga, dia bilang ya, buat teman-teman yang nggak ada masalah sebenarnya ya, dia bilang jangan tunggu ada masalah baru kita berjuang mati-matian. Kenapa? Lu punya waktu sekarang, kenapa nggak berjuang maksimal? Kenapa harus tunggu ada masalah baru lu mau berjuang? Ya, justru kalau sekarang lagi nggak ada masalah, lu berjuang aja ya, masalah tidak akan datang dengan begitu. Itu yang pertama ya. Komitmen sih teman-teman, simpelnya tuh kayak komitmen, di mana komitmen itu yang bikin perubahan dalam diri kita dan kehidupan kita. Komitmen itu juga yang bikin kita melakukan hal-hal yang kayaknya nggak pernah dipikirin gitu sebelumnya, yang sebelumnya tuh nggak pernah kita lakuin. Dan komitmen itulah yang juga membuat kita tuh bertahan pada saat kita lagi pengen nyerah teman-teman. Jadi kalau kita udah komit gitu ya, kayak orang kalau yang married gitu, istilahnya kalau gue udah komit ya, udah tanda tangan di atas dokumen materai sama di atas dalam nama Tuhan gitu ya, maksudnya itu ya berkomitmen lah gitu loh atas apa yang udah kita putusin gitu loh. Jadi jangan sampai menyesal. Jadi sisa akhir tahun ini ya teman-teman berjuang. Jadi buat yang udah nanggung ya diselesaikan ya, nggak ada ruginya. Pilihannya satu, teman-teman akan berhasil mencapai goal teman-teman ya. Yang kedua ya,
amit-amit tidak berhasil ya, tapi teman-teman mendapatkan ritme yang baik untuk memulai di tahun depan ya. Jadi adiknya Margaret yang paling kecil, Angelia Angel Komaledi, Komaladi itu tahun pertama mengejar promosinya. teman-teman lihat, jadi cuman kayak benar-benar kurangnya sedikit banget, tapi kita bilang waktu itu kurang sedikit, dia nangis gitu ya teman-teman, jadi nangis terus itu, tapi kita tahu dia udah Berjuang maksimal. lakuin bagian dia gitu. Kita sampai bilang, Dek, kalau lu kemarin nggak nyampe karena lu tidur aja di rumah, itu nggak usah diomong, kita nggak usah ada pembicaraan hari ini. Tapi karena lu udah lakukan bagian lu dan udah menyelesaikan perjuangan lu itu tuh sampai segini gitu ya, lu udah dapet udah dapat PD-nya lu bahwa lu sebenarnya lu bisa kerjain gitu loh. Nah, kalau lu sampai tetap kalau lu menyerah sekarang, berarti udah selesai. Yang lu udah kerjain itu udah nggak ada artinya. Tapi kalau lu lanjutin lagi sampai tahun-tahun berikutnya, kita bilang lu lanjutin terus sampai tahun-tahun berikutnya, berarti yang lu kerjakan sekarang itu tidak ada yang sia-sia. Yang lu kerjakan itu merupakan awal dari tahun-tahun berikutnya yang lebih gemilang lah intinya. Dan pola habit yang dia ciptakan akhirnya dia tahun depannya teman-teman satu-satunya dari keluarga Komaladi yang promosi ya. Kita di ini dulu promosinya nggak ada trip jalan-jalannya. Teman-teman. Satu-satunya yang promosi dengan trip jalan-jalan ada Angelia Komaladi. Teman-teman. Gitu. Dan sekarang bersama suaminya PCC terus teman-teman. Gitu. Jadi pola ritme itu yang dia dapatkan dari perjuangan dia akhir tahun. Jadi teman-teman jangan main-main sama apa yang teman-teman maksimalin di akhir tahun. Ya, dan satu pesan yang saya cukup suka ya teman-teman, mungkin untuk berjuang untuk promosi, caranya bagaimana teman-teman bisa tanya sama leader teman-teman ya, agency bisa provide. Tapi saya mau pesan ya, kejatuhan manusia paling besar ya adalah saat dia tahu apa yang harus dia lakukan tapi dia tidak lakukan ya. Jangan lupa teman-teman ya, kejatuhan manusia paling besar adalah saat dia udah tahu nih, oke, gue mesti lakukan apa, tapi dia tidak lakukan ya. Itu jangan dipanggil manusia ya. Bertanggung jawablah teman-teman 100% terhadap your action gitu loh, tindakan teman-teman gitu. Karena 100% tanggung jawabnya di teman-teman itu. Iya, gitu loh, bener-bener 100% tuh. Jadi apa ya? Lu mau nyesel, nggak nyesel, itu teman-teman yang lakukan gitu loh maksudnya. Jadi itu sih teman-teman yang bikin tuh kalau misalnya udah mau nyerah tuh ada lagi apa ya gitu. Jadi ya itulah. Dan maksudnya yang terakhir tapi dia tuh paling utama teman-teman adalah selalu berjalan bersama dengan Tuhan teman-teman. Jadi sebelum memulai dan mengakhiri itu haruslah dimulailah dengan doa gitu teman-teman. Kenapa saya bisa sampai ada hari ini ya atas kuasa yang di atas gitu. Maksudnya nggak pernah tahu gimana bisa jadi ada hari ini ya kemurahan hati yang di atas doa aja sih. Akan banyak hal-hal yang tidak masuk akal buat kita tapi kok bisa berhasil. Mustahil lah teman. Jadi kalau bisa diceritain di sini itu tuh kayak itu kan yang nyata ya teman. Tapi kalau misalnya yang hal-hal kecil yang kadang tuh mungkin kita ternyata bisa sampai sini gimana ya, karena kalau pikir lagi kenapa ya gitu. Nah, itu bisa ada nasabah yang saya sudah coba prospek nggak masuk-masuk, tiba-tiba dia kasih tahu ada teman saya kerja di Singapura, dia mau ambil orang tuanya yang di Indonesia polis, dan kita zooman ya, orangnya di Singapura ya, ngobrol ya, 2 minggu lagi gue mau pulang ke Indonesia mau ngambil orang tua ya. Jadi itu benar-benar di luar, padahal dari referensi nasabah yang sampai sekarang belum closing teman-teman. Jadi dia ngetes doang, oke, lu ngertinya apa ya, udah kayak sekolah ya, ketemu dosen ya. Tapi ya perkara kecil aja lah teman-teman, mulai dari situ. Tuhan melihat kita punya itu doang aja. Ya, semoga ya. Itu semoga doang. nggak enak. Itu doang. Kita nggak punya apa-apa teman-teman, cuma punya itu yang berdasarkan pengalaman yang udah kita alami itu aja sih teman-teman, nggak ada rahasia, itu doang. Terima kasih udah itu. Wow, terima kasih Koleo, Ci Margaret. Teman-teman boleh kasih reaksinya, luar biasa. Thank you banget. Thank you semua. Sangat luar biasa. Saya mau serahkan kepada Ci Margaret. Thank you banget Gareth sama Leo. Sekali lagi dimanapun Anda berada, yang online, yang ada di kantor, bolehkah kita kasih apresiasi paling meriah dong buat Gareth. Thank you. Saya mau nanya Gareth, sekarang leader berapa total semua timnya Gareth? Kelemahan saya paling utama emang kok. Kalau ngomongin total leadernya berapa ya? Terakhir tahun lalu kita sempat ngedata ya.
tapi cuma ngedata AD doang Ade kok. aja lah kok, karena AD yang keturunan yang maksudnya ya gitulah semua dari maksudnya dari total sampai ke bawah-bawah kurang ya masih sedikit sih kok. 70 AD ya. Oh 72 ya? 72. Oh ya Gareth lebih detail ternyata. Ada 72 kok, kalau Ade itu tahu kan. Jadi ada 72. Ya udah, tapi yang jago mereka kok. Kita mah biasa-biasa aja. Mereka Iya, iya. yang lebih jago ngembangin timnya mereka sih gila banget lah. Kacau. Karena mereka hebat-hebat kok. Ada 70, anggap kalau AAD sama aja ya, walaupun nggak mungkin sih, biasanya lebih besar. AAD 70 lagi artinya Gareth Leo punya tim leader 150 orang, keren. Yang keren mereka kok, bener suku dia. Beranak pinaknya itu hebat lah, kayak anak tikus, kayak anak kelinci gitu. Wow. Asik-asik. Teman-teman, kita bersyukur boleh dengerin Gareth sama Leo. Beberapa hal gue dapetin, tapi waktu mereka cerita, ada sebuah hal yang gue keingetan, yaitu ada sebuah statement bagus, yaitu do not despise small beginning. Jadi entah kenapa waktu tadi Gareth sama Leo ceritain, saya tuh masih keingetan loh zaman dulu kita di Dynamic Bandung, waktu Gareth sharing di depan, Leo itu di belakang sambil nyatet. Gue nanya, Leo nyatet apa Leo? Terus Leo bilang, ini masukannya apa aja nih buat Gareth, apa aja biar kita bisa review. Sebuah potret sederhana gitu ya, sebuah cuplikan sederhana. Tapi pas gue dengerin kayaknya bagus banget ya bagaimana mereka memulai yang mungkin orang lain nggak ngerasa itu sebuah hal yang penting-penting banget. Tadi beberapa kali gue catat ya, Kau Agus bilang, Gareth, lu datengin tuh orang yang cuci mobil, dorong baby ya pakai stroller. Apa yang Gareth ceritain, ayo ikutan kelas Zoom. Itu menurut saya hal-hal yang sepertinya banyak orang ngerasa itu hal yang kayaknya kecil kok. Maksudnya kita senang nggak sih kalau kita dengerin sebuah statement ya yang, wah ini jurus ampuh nih, wah ini fenomenal nih, wah lakukan satu hal ini maka hidup lu akan berubah. Tapi apa yang Gareth dan Leo lakuin gitu ya, saya masih ingat terakhir ketemu Leo kayaknya waktu di tempatnya rumah dukanya Kowong Agus, gue masih ingat. Saya masuk ke ruangan, Leo lagi sendirian pakai baju putih, sederhana sekali. Gareth Leo melakukan dari awal gitu, apa yang dia tahu ini bagus, dan lihat hasilnya hari ini. Nah, kadang-kadang kita ini sebagai anak muda pengen sebuah tadi tuh, cara apa yang nggak biasa, cara apa yang fenomenal, cara apa yang wah pokoknya beginilah cara cepat menjadi kaya. Ya masih. Tapi bahkan ada sebuah saran yang bagus banget dari orang yang merasa, oh kalau mau jadi kaya kayaknya ikutin orang ini. Saya share screen ya. Oke. Sorry. Sebentar. Ini ada sebuah statement yang menurut saya asik banget. Sebentar, belum ketemu. Boleh pura-pura ngobrol atau gimana biar kayak sebentar ya. Udah siapin cuman nah ini nih. Oke. Kadang-kadang kita mau jadi kaya gitu ya dengan cara yang bahkan orang paling kaya pun ngasih ide yang bagus. Oke, satu kali Jeff Bezos tanya sama Warren Buffett. Oke. Jeff Bezos orang terkaya mungkin 5 besar dunia lah, ganti-gantian sama Warren Buffett gitu ya. Dia tanya sebuah hal. Kalau kamu itu orang paling kaya, tapi cara kamu invest itu kan simple. Kenapa nggak semua orang jadi kaya kayak lo gitu loh? Kalau memang cara lo itu proven, teruji dan bagus ya, kenapa banyak orang nggak ngikutin dan jadi kaya kayak lo? Statementnya sederhana. Karena banyak orang nggak mau jadi kaya dengan cara yang pelan. Wow. Banyak orang gitu ya, mau entah itu main saham, entah itu forex, dia main leveraging dan lain sebagainya. Karena dia pikir bahwa ada cara-cara untuk punya bisnis dengan cepat. Gitu. Kalau saya boleh asumsi ya, Gareth Leo income-nya tentunya 2 kali dan 3 kali lebih besar daripada Andre gitu ya, dengan leader yang jauh lebih banyak. Jadi
Tapi nggak kebayang bahwa yang mereka lakukan itu ya cara-caranya cara-cara yang kecil gitu loh. Kita ini di bisnis yang besar. Oke, di bisnis ini saya mau bilang bahwa jangan anggap remeh permulaan yang kecil. Do not despise small beginning. Boleh bilang bareng-bareng 1, 2, 3. Do not despise small beginning. Asik, thank you banget lah ya. Oke. Tapi betul, jangan anggap remeh. Kalau hari-hari kita ngerasa, aduh kok gue nggak punya tim kayak Gareth Leo ya. Kan kalau meetingnya leader 150 itu kayaknya, selamat pagi. Gemuruh ombak gitu kayaknya. Gitu ya. Tapi, oke, kayaknya langsung begitu Leo ngomong satu statement aja orang udah langsung jatuh gitu kan. Oke, seringkali kita pengen begitu teman-teman. Ya enggak? Kita nggak pengen tuh ya cara-cara kayak tadi yang Leo dan yang Gareth ceritain. Ayo ketemu siapa yang lagi cuci mobil. Oke, yang dorong baby ajak ngobrol. Nah kita seringkali ya termasuk gua nggak pengen gitu loh, ikut training lagi kalau misalnya bisa online gitu ya, siapin yang terbaik, duduk yang terbaik, siapin tempat. Teman-teman hari ini kita 7.45, oke, kita udah siap di kantor. Artinya banyak orang, Ibu Ida itu ya, Vika, tadi ada Kavin Detan berangkat jam 7 dari rumah. Biasanya saya pribadi biasanya 8.30 kita training, 8.21 baru mandi gua. Tapi hari ini banyak dari kita prepare. Tepuk tangan dong buat yang onsite dong teman-teman. Oke. Ya, nge-freeze. Ini nge-freeze kok Andre, pasti lanjutannya oke? Oke teman-teman. Wah, tapi bener banget, diberkatin banget, bukan cuma disemangatin, tapi bener-bener diberkatin sama cerita dari Ko Leo sama Ci Margaret, yang dimana nggak melupakan hal-hal yang kecil, tapi tetap setia dan tetap mau melakukannya itu teman-teman, tetap setia melakukannya sampai hari ini. Kalau kita bisa ngeliatin, kita bisa dengar, bahkan kita bisa ngerasain juga ya buah dari kesetiaannya mereka. Itu satu hal yang luar biasa. So boleh teman-teman yang ada di Legacy sekali lagi kasih reaction-nya buat Ko Leo sama Ci Margaret. Thank you banget Ko Leo sama Ci Margaret. Oke, apakah kita mau tunggu Ko Andre? Nggak tahu gimana biasanya. Mungkin Ko Andre juga freeze sampai saking bagusnya freeze. Nah, silakan Ko. Jadi bisa ngomongin Ko Andre ya sekarang. Ayo kita ngomongin Ko Andre. Gimana kalau kita cabut aja ke breakout room supaya kalau Andre masuk sorry, nggak ada. yang di kantor freeze. Waduh, baru mau diomongin. Halo. Oke, maaf ini baru 2 kali kita, jadi tentunya masih perlu banyak di review. Tapi thank you sekali lagi mengingatkan saya pribadi ya. Walaupun hari ini punya leader, kita kecil dibandingin Gareth Leo, tapi saya percaya gitu loh. Kalau saya pribadi gue lakuin ya Andre, lakuin hal-hal yang benar, walaupun mungkin kecil, oke? Kalau hari ini kita ikut training, hari ini kita mungkin punya tim baru Tuhan percayakan 2-3 orang, oke? Baru ada jumlah nasabah 2-3 nasabah yang Tuhan percayakan. Saya pikir sebuah hal yang bagus bahwa kita ngerti, oke? Do not despise small beginning. Kalau kita punya waktu 33 hari lagi, saya mau bilang teman-teman, do not despise small beginning. Oke, so thank you banget. Terima kasih buat semua teman-teman. Gareth, Leo, we love you all. Terima kasih loh. Dress up, pakai jas, pakai, aduh thank you banget Gareth, Leo. Kita semua juga, karena lu juga kok. Kalau nggak ada. Thank you loh.